Kenalin, aku Riztia Zulfa Salsabila. Aku Gaid Salnaf Safir. Aku Tiara Mulyandikrum. Kita dari Prodi Delma Tata Rias dan Kecantikan Angkatan 2021. Di sini kita bakal kasih tahu ke kalian nih kegiatan apa aja sih yang ada di Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Yuk ikutin kita. Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Halo guys, sekarang kita lagi ada di lab rias. Yuk kita masuk. Ini dia lab rias yang biasa kita gunakan untuk rias pengantin Indonesia dan rias teater. Lab rias yang kita gunakan berada di Gedung PTBB Fakultas Teknik Karangmalang. Fasilitas yang ada di lab ini terdapat box yang berisi kosmetik, body painting, alat-alat untuk menyanggul, meja, kursi, cermin, AC, wastafel, dan kipas besar. Biasanya saat praktik rias pengantin, kita melakukannya secara bergantian antar teman, sedangkan rias teater belajar merias wajah di wajah sendiri. Praktik rias pengantin Indonesia yang kita pelajari mencakup cara membuat paes, cara membuat sunggar, cara membuat sanggul, berkain, dan riasannya. Nah, untuk rias teater kita belajar rias panggung, rias teater, dan rias TV. Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di Laboratorium Perawatan Rambut. Yuk kita masuk. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Laboratorium Perawatan Rambut. Ruangan ini biasa kita gunakan untuk praktek perawatan rambut, yaitu ada pemangkasan rambut, hair color, pengeritingan rambut, dan tentunya yang berhubungan dengan rambut. Fasilitas-fasilitas di ruangan ini sudah memenuhi standar operasional, yaitu ada APAR, P3K, AC, dan LCD. Selain itu, fasilitas di sini ada cermin, ada meja, kursi, troli, dan bak penyampuan. Oke, di sini sudah disediakan beberapa kosmetik perawatan rambut dari beberapa brand yang sudah bersertifikat BPOM. Halo guys, sekarang kita lagi ada di lab kecantikan kulit. Yuk ikutin kegiatan kita. Nah, ini nih lab kecantikan kulit. Di sini terdapat berbagai macam alat yang dapat kita gunakan untuk kegiatan praktik sehari-hari. Eits, sebelum itu kita selalu mensterilkan alat praktik menggunakan sterilizer. Nah, kita masuk nih ke pedicure spa. Di pedicure spa terdapat alat yang bernama foot bath yang digunakan untuk membersihkan kaki dan menghilangkan kuman. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mulai dari pembersihan kuku, pengaplikasian scrub, pemijatan menggunakan krim massage, lalu pengolesan masker dan didiamkan selama beberapa menit. Untuk pembersihan masker, kita menggunakan air hangat dan washlet. Nah, selain itu, di lab kecantikan kulit juga terdapat bahan yang dapat kita gunakan untuk kegiatan praktik sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke nail art. Di nail art sendiri, kita diajarkan untuk menghias kuku, memperindah kuku, dan pastinya untuk mempercantik kuku. Di mata kuliah nail art, kita dibebaskan untuk memilih konsep, menuangkan ide, dan juga memilih desain yang kita suka. Selanjutnya kita memasuki facial spa. Facial spa diawali dengan membersihkan wajah, melakukan scrub, penguapan pada wajah dengan mata dalam keadaan tertutup kapas basah, selanjutnya melakukan ekstraksi, lalu melakukan masas pada wajah, dan yang terakhir memberikan masker alami sesuai dengan permasalahan kulit. Nah, sekarang aku lagi sama salah satu mahasiswa Tata Rias dan Kecantikan. Halo Kak Vio. Halo Kak. Vio, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Aku mau tanya nih, tadi tuh Kak Vio praktik apa ya? Jadi tadi aku praktek rias pengantin Jogja Putri. Di antaranya tadi belajar paes, buat sanggul,
merias, kemudian memakaikan jarik dan busana Jogja Putri. Itu Kak. Kalau sama praktek itu ada kendalanya nggak sih Kak? Kalau ngomongin kendalanya itu banyak banget Kak. Dari manajemen waktu ya terutama. Karena manajemen waktu itu menentukan banget hasil kita itu maksimal dan harus selesai. Oleh karena itu, jam terbang, kemudian pengalaman itu sangat menentukan hasil dari praktek kita. Apalagi kita kan nggak semuanya dari jurusan Tata Rias SMK ya teman-teman. Kita ada yang dari SMA, kemudian SMK otomotif, SMK mesin, dan sebagainya. Jadi yang SMK maupun SMA dan bukan jurusan Tata Rias harus mengimbangi dari anak-anak SMK jurusan Tata Rias yang pasti mereka sudah mempunyai skill dan teori yang sangat basicnya itu udah matang. Jadi kita tuh harus mengimbangi banget. Nah, susahnya di situ. Yang belum bisa harus bisa, yang sudah bisa harus ngerem sedikit. Dan itu agak-agak gimana ya Kak? Pasti tuh mereka menunjukkan skill mereka semaksimal mungkin karena ingin mendapatkan nilai yang bagus. Oh gitu ya. Terus kalau selalu praktek itu diajarin sama teorinya nggak sih Kak? Jadi kalau di game banyak yang tahu nih pasti diajarin teori dan praktek. Karena kalau kita mau pintar di praktek harus punya basic teori yang pintar juga. Gak mungkin dong anak-anak yang pintar praktek doang. Pasti mereka didasari dengan teori. Dan di UNB ini kita selalu diajarkan teori-teori yang sangat bermanfaat untuk perkembangan skill kita. Nah, kalau kita cuma pintar di teori dan kurang praktek, kan juga nggak baik tuh di nilai akhirnya. Apalagi di dunia kerja. Padahal kan dunia kerja itu penting banget ya, terutama di praktek kita. Skill, kemudian attitude yang terutama itu harus dimiliki oleh mahasiswa. Apalagi kan kita pendidikan ya. Seperti itu, harus mencerminkan kalau kita itu lulusan UNY yang cerdas dan berskill yang bagus. Nah, kalau Tata Rias itu masuknya fakultas apa sih Kak? Tata Rias itu masuk fakultas teknik ya teman-teman. Karena di Tata Rias itu lebih mengutamakan teknik, skill. Kenapa seperti itu? Nah, contohnya kalau kita mixing foundation pun itu menggunakan teknik. Memang betul dalam merias itu ada nilai seni. Tapi untuk presentasinya itu tetap lebih banyak ini teknik. Itu. Seru nggak sih Kak kuliah Tata Rias kecantikan itu? Menurut aku, kuliah Tata Rias itu 5%-nya tuh seru. Tapi 95% seru banget pastinya. Untuk prospek kerja lulusan Tata Rias itu apa aja ya Kak? Jadi, prospek kerja jurusan Tata Rias itu ada banyak banget. Contohnya, kita bisa jadi dokter kulit loh teman-teman. Bisa jadi buka seperti membuat brand skincare, kemudian menjadi dosen, jadi guru SMK, buka private rias, private rambut dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa jadi hairstylist pastinya, MUA atau makeup artist yang banyak sekali peminatnya ya saat ini karena sangat ngetrend dan sangat hits banget di kalangan seumuran kita. Dan nggak perlu nunggu lulus kuliah, kita langsung bisa terjun kerja kalau kita bisa membagi waktu dengan baik. Contohnya, saya juga sering ya Kak job make up, terus kemudian di jam-jam kuliah seperti hari Senin sampai hari Jumat ya. Kalau kita bisa membagi waktu dengan baik, menurut saya kerja dengan kuliah itu tidak menghalangi.
Tapi ambil jobnya di pagi hari pastinya. Kalau kita ada kelas di siang hari seperti itu. Jadi pinter-pinter kita manajemen waktu. Nah, kalau laki-laki itu bisa nggak sih kan masuk ke Karyas? Nah, jadi kalau laki-laki itu bisa dong masuk jurusan Karyas. Di angkatan aku itu ada kok laki-laki, dia juga bisa ngikutin. Menurutku skillnya juga bagus kan, jadi langsung bisa mengimbangi yang udah jago-jago. Kalau selama jam perkuliahan itu wajib seragam atau bebas sih kak? Nah, kalau jam perkuliahan itu fleksibel ya kak. Kalau praktik, contohnya praktik kulit, nah itu harus berseragam putih. Kemudian kalau untuk praktik hias, biasanya ditamakan baju hitam maupun gelap. Terus kalau praktek rambut itu juga diusahakan warna gelap. Untuk yang pakai baju putih-putih itu biasanya untuk praktik mata kuliah apa sih kak? Nah, kalau untuk baju putih biasanya untuk mata kuliah manikur, pedikur, kemudian facial, dan ada spa. Begitu kak. Berarti kalau pakai baju putih itu mencakup semua perawatan ya kak? Iya betul kak. Nah, kalau pedikur itu mencakup apa aja sih kak? Nah, untuk pedikur sendiri itu mencakup cucian, kemudian ada scrub, kemudian ada potong kuku, kikir kuku, itu kan wajib ya. Kemudian masih ada masker, dan masa selanjutnya biasanya nih lagi lanjut dengan nail art. Di situ skill kita, jiwa seni kita itu diuji banget tuh, diasah banget tentang kreativitas dan harus berinovasi, harus memiliki ide-ide yang pasti nggak itu aja. Dosen juga bosan dengan hasil mahasiswa yang monoton dari tahun ke tahun. Pastinya kita selalu dituntut untuk upgrade pastinya dengan motif-motif yang baru, desain-desain yang menarik. Sekarang kan lagi ngetrennya abstrak-abstrak itu. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman, kita harus selalu update tentang yang lagi apa nih. Kita kan udah jauh-jauh dari dunia fashion. Berarti tata rias itu nggak cuma belajar makeup aja ya kak? Nah, betul banget kak. Jadi banyak masyarakat yang masih berpikiran kalau jurusan tata rias itu hanya mempelajari makeup. Padahal di jurusan tata rias kita diajari dari mulai diagnosa pastinya, kemudian dari ada pembuatan job sheet, ya bikin job sheet itu, kemudian ada materi kulit rambut dan itu banyak banget. Contohnya ya, kalau rambut ada hairstyling, kemudian ada pewarnaan rambut atau coloring, kemudian ada pengeritingan rambut atau parming, kemudian ada pemangkasan rambut atau hair cutting. Untuk kulit sendiri itu pasti ada spa. Spa-nya pun ada internasional dan tradisional. Kemudian masih ada facial. Facialnya ada facial spa. Kemudian facial untuk menggunakan alat manual. Kemudian alat yang berteknologi canggih. Seperti itu. Jadi jangan salah teman-teman. Kalau jurusan tata rias itu hanya mempelajari makeup. Itu. Oh, berarti tata rias itu belajar dari ujung kepala sampai ujung kaki ya kak? Betul banget kak. Mungkin nanti bisa terakhir kita diajarin tentang katus namanya. Spoiler dikit deh. Pastinya kan kalau kuliah itu ada event-event yang bisa diikuti ya kak? Kalau mahasiswa tata rias itu bisanya ikut event apa aja sih kak? Nah, sebenarnya kalau untuk jurusan tata rias sendiri itu nggak bisa sih kak mau ikut apa aja. Tapi untuk yang lebih menjurus ke jurusan kita itu ada ASC. ASC itu udah tingkat internasional ya kak. Kalau untuk nasional biasanya kita ikut event-event yang ada di provinsi. Kalau enggak kita ikut event yang diadain oleh SMA hits seperti
seperti Armano yang sudah memiliki sekolah make up seperti itu. Dan itu kan sudah nasional karena sudah dari Sabang sampai Merauke mengikuti event tersebut. Kemudian kita bisa ikuti event-event yang diadakan oleh brand-brand. Biasanya anak kecantikan ngejar itu. Soalnya benefitnya itu lumayan banget. Kita bisa dapat benefit seperti produk-produk satu paket dan itu bisa jutaan rupiah gitu. Kemudian kita kalau mengikuti perlombaan, kalau kita menang, pastinya kita mendapatkan privilege seperti itu. Contohnya kita bisa ikut masukin prestasi kita di Presma UNY, menjadi salah satu mahasiswa yang berprestasi di UNY. Nah, mungkin itu aja nih aku tanyain seputar prodi tata rias dan kecantikan. Makasih ya Kak Vio waktunya. Sama-sama Kak. Tadi kegiatan yang ada di Prodi D4 Tata Rias dan Kecantikan Menarik bukan? Kita tunggu kedatangan kalian di Prodi D4 Tata Rias dan Kecantikan Universitas Negeri Yogyakarta.